Perayaan Katina menjadi istimewa karena dana yang dipersembahkan dalam masa Katina itu harus atau selayaknya dipersembahkan kepada sangga, bukan kepada pribadi para biku. Kalau hari ini ibu bapak dan saudara mempersembahkan jubah dan kebutuhan-kebutuhan para biku lainnya di dalam ruangan ini, di sebelah kiri atau di sebelah kanan atau di luar, sama saja. Semuanya tidak perlu harus mempersembahkan dana masuk ke dalam ruangan ini. Karena dana yang dipersembahkan itu dipersembahkan dengan ditujukan kepada sangga. Para biku yang hadir sekarang mewakili sangga. Sangga yang dibentuk oleh guru agung kita, yang dikepalai oleh guru agung kita, sangga yang sekarang hadir, yang tidak hadir, dan sangga yang akan datang. Kepada semuanya itulah ibu, bapak, dan saudara mempersembahkan persembahan. Bahkan tidak hanya di wihara ini. Apabila persembahan itu dipersembahkan di wihara Dhammacakka di Sundar, atau di wihara Sadapala, atau di wihara-wihara di Jawa Tengah, atau di wihara-wihara di tempat lain, bahkan di luar pulau, sebenarnya semuanya itu sama, dipersembahkan kepada sangga. Ibu, bapak, dan saudara, persembahan Katina utamanya adalah mempersembahkan jubah beserta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam kehidupan para biku. Makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan di kala sakit. Kalau ibu bapak tidak sempat mempersiapkan 4 kebutuhan itu, kemudian ibu bapak mempersembahkan pacaya atau uang. Tetapi janganlah berpikir bahwa saya berdana uang kepada para biku atau kepada sangga. Meskipun ibu bapak memberikan pawarana berupa uang, tetapi dalam pemikiran ibu bapak harus berpikir bahwa saya mempersembahkan 4 kebutuhan untuk para biku. Karena saya tidak bisa mempersiapkan sendiri dan tidak mengetahui persis dari catu pacaya mana yang paling dibutuhkan oleh para biku, maka sebagai pengganti saya wujudkan dengan pacaya, dengan uang ini. Tetap berdana catu pacaya, bukan dengan pikiran memberikan uang. Karena biku tidak melakukan kegiatan jual beli. Karena itu tidak pada tempatnya berpikir memberikan uang.
Ini adalah Catupacaya, jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Ibu, bapak, dan saudara, sekarang tiba waktunya saya akan menguraikan Dhamma dalam waktu yang tidak terlalu panjang, kurang lebih 20 menit. Oleh karena itu, selain saya meminta perhatian ibu, bapak, dan saudara untuk mendengarkan Dhamma dengan sungguh-sungguh, mohon tidak berbicara satu dengan yang lain, tetapi juga tidak berbicara dengan handphone. Berbicara dengan handphone tidak ada batas waktunya, tetapi mendengarkan Dhamma langsung sangat terbatas. Dan juga yang bertugas sound system jangan terlalu aktif. Sejak tadi pagi saya sudah mengingatkan. Ibu, bapak, dan saudara, kalau pada masa Katina ini segenap umat Buddha tidak ingin ketinggalan untuk mempersembahkan Sanggadana. Bahkan ada satu umat yang sampai beberapa kali mencari di mana ada perayaan Katina, hadir dan berdana. Ada yang sampai 9 kali, 10 kali. Alangkah bahagianya, iya. Kini kami akan memberikan petunjuk kekayaan untuk ibu, bapak, dan saudara. Kekayaan mulia yang dalam bahasa Pali disebut Arya Dhana. DHANA artinya kekayaan. Berbeda dengan dana. Kalau dana itu memberi, ini dhana yang mungkin menjadi bahasa Jawa dono, kekayaan. Kami ingin menggunakan bahasa yang sederhana. Karena para mahasiswa Wihara Giri Ratana, murid-murid Bante Dhamma Jatuh ini bermacam-macam. Izinkan saya menggunakan kalimat yang sederhana. Ada seseorang yang senang dulu. Senang terhadap agama Buddha. Mengapa dia senang? Senang mungkin karena orang tuanya beragama Buddha. Senang karena mungkin melihat Buddha Rupang yang wajahnya tenang. Senang karena datang ke wihara melihat wiharanya bersih. Sampah-sampah tidak berceceran di mana-mana. Senang karena mungkin melihat para biku yang rapi, dengan jubah yang rapi, dengan berjalan dengan rapi, dengan perilaku yang teratur. Rasa senang yang muncul itu adalah awal dari saddha, keyakinan, yang di dalam agama lain disebut iman.
keyakinan orang ini diawali dengan rasa senang terhadap agama Buddha. Senang dan ingin menerima, itulah salah satu faktor dari keyakinan. Dari rasa senang itu kemudian seseorang itu berusaha untuk belajar, mencari tahu apa yang diajarkan oleh agama Buddha ini. Ingin belajar lebih dalam. Itu adalah bahusutta dalam bahasa Pali atau bahu saja. Ingin mengetahui lebih dalam, lebih luas, ingin belajar lebih mendalam. Tetapi ada yang sebaliknya. Seseorang ingin tahu dulu agama Buddha. Dia belum tertarik, belum menyenangi agama Buddha, tetapi ingin tahu. Ingin tahu apa ajaran agama Buddha itu. Dari ingin tahu, dari belajar, itulah kemudian muncul saya ingin menerima agama Buddha. Saya senang dengan ajaran agama Buddha. Ada orang yang senang dulu kemudian ingin belajar. Ada orang yang belajar dulu untuk mengerti dulu, baru kemudian menyenangi agama Buddha. Kedua-duanya ini adalah kekayaan mulia, Ariyadhana. Dari belajar bahu saja timbullah saddha, keyakinan. Atau sebaliknya, dari keyakinan kemudian ingin belajar. Saddha dan bahu saja atau bahusutta. Bahusutta dan saddha. Keyakinan dan ingin belajar. Itulah dua kekayaan mulia. Tetapi ibu bapak dan saudara, saddha, keyakinan, atau iman dalam bahasa agama yang lain, tidak cukup hanya dua faktor ini. Faktor belajar, ingin tahu, yang di dalam ilmu pendidikan nasional disebut cognition. Kemudian dari belajar itu menyenangi, ingin menerima ajaran Guru Agung, ingin menerima agama Buddha. Itu afektif. Mempelajari dan menerima, atau menerima dan mempelajari. Tidak hanya menerima. Kalau menerima itu keyakinan membuta. Tetapi kalau hanya mempelajari tidak menerima, itu seseorang yang ingin tahu tentang agama Buddha sebagai pengetahuan. Ia atau dia tidak mempunyai keyakinan karena tidak ingin menerima. Seseorang yang ingin menerima dan ingin belajar, itulah dua unsur keyakinan, tetapi tidak cukup. Ada unsur yang ketiga. Yang Anda terima, yang Anda senangi, Anda cintai agama Buddha ini dan Anda pelajari, haruslah bisa mengubah perilaku Anda menjadi lebih baik. Sekarang ini belajar meditasi bisa lewat medsos. Gampangnya HP lah. Anda bisa belajar meditasi lewat HP. Anda bisa belajar sutta lewat HP. Anda bisa belajar abhidhamma lewat HP. Anda bisa siarah ke India lewat HP. Anda bisa mendengarkan dhamma dari kami para biku
24 jam tidak putus. Anda bisa belajar dari HP. Anda semakin mencintai ajaran Guru Agung kita. Tetapi, kalau tidak ada perubahan dalam perilaku Anda, apa gunanya keyakinan Anda? Keberagamaan Anda tidak ada manfaatnya. Iman Anda tidak berguna. Yang dahulu suka marah, ya tetap saja. Yang dahulu suka menipu, ya begitu saja. Yang dahulu suka mencuri, tidak ada perubahan. Tetapi menyenangi agama Buddha, membanggakan ajaran agama Buddha. Baca barita bisa hafal, tetapi tidak ada perubahan dalam perilakunya. Apa gunanya ibu bapak dan saudara? Menurut Asanga Pujangga Buddhis besar, saddha itu, keyakinan atau iman itu harus mempunyai 3 faktor. Pengertian yang benar, belajar, menerima yang diyakini itu, dan ada perubahan dalam perilakunya. 3 faktor ini adalah keyakinan yang benar, bukan sekadar keyakinan yang kering. Tetapi Bante, perubahan apa? Kalau kita belajar dan juga punya keyakinan yang benar, yang pasti harus pertama terjadi, seperti yang saya singgung di depan. Perubahan yang pertama-tama sekali haruslah Anda sekalian berhentilah berbuat buruk. Jangan melakukan kejahatan. Iya Bante, tetapi Sang Buddha kan juga mengajarkan kalau tidak salah, kusala supasampada menambah kebaikan. Benar Ibu Bapak. Tetapi menambah kebaikan bisa nomor 2. Mengapa Bante? Yang pertama dan utama haruslah tidak berbuat buruk. Berhenti berbuat buruk. Karena berbuat buruk itu merugikan orang lain, lingkungan, dan menghancurkan diri kita. Tidak bisa menambah kebaikan, tidak apa dululah. Tidak bisa menolong orang lain, enggak apa dululah. Tidak bisa menambah kebaikan, orang lain tidak meminta. Tetapi jangan berbuat buruk. Karena keburukan itu merugikan orang lain. Keburukan mempunyai akibat double. Merugikan orang lain, menghancurkan diri sendiri. Belum mampu berbuat baik, enggak soal. Tetapi jangan berbuat buruk. Karena keburukan itu merugikan. Sehingga menjaga diri dari tidak berbuat buruk. Menjaga diri dengan sila adalah utama. Sila itu adalah Arya Dana, kekayaan mulia. Yang ketiga, kekayaan mulia yang keempat dan yang kelima adalah hiri dan ottappa. Tetapi Bante, sering-sering itu sulit tidak berbuat buruk. Mengapa Bante? Ya, karena keburukan memberikan kenikmatan juga. Tetapi akibatnya Anda melalaikan.
bulan yang lalu, bulan September saya membaca koran nasional. Saya mengingat-ingat betul, kalau tidak salah tanggalnya 18, supaya cerita ini bukan cerita bohong. Di koran itu ditulis ada pemantau gunung berapi di Gunung Kelut. Jadi kalau gunung itu kawahnya mulai bergolak, mulai timbul asap yang tidak wajar, bisa ketahuan. Ada persiapan untuk berhati-hati karena Gunung Kelut ini sedang akan aktif. Alat pemantau itu dicuri, saudara. Lalu di koran itu di pojok kanan itu ada namanya pojok. Dikomentari. Apa toh di sini ini yang enggak dicuri? Aduh. Prihatin saya. Komentar yang satir. Apa toh di sini ini yang enggak dicuri? Saya bicara dengan beberapa orang. Alat pemantau gunung berapi supaya sebelum meletus sudah siap-siap. Kok dicuri? Itu untuk apa? Untuk di rumah tangganya, Bante. Kalau nanti ditinggal kerja, kalau itu rumahnya mau meletus, dia bisa tahu. Pak Ayung pernah cerita pada saya, Bante, di semua pesawat itu ada yang namanya pelampung, ditaruh di bawah tempat duduk. Lah itu kalau dijumlah setiap akhir tahun, pelampung yang dicolong itu dicuri itu banyak sekali. Untuk apa itu, Bante? Pelampung itu untuk apa? Pelampung itu dibutuhkan kalau pesawat mendarat darurat di air. Dicuri itu untuk apa? Saya tidak menjawab karena sebagai biku tidak enak. Saya pikir mungkin untuk berenang di kamar mandi. Sudah diberi notis. Jangan mengambil pelampung, jangan mengambil pelampung. Tidak mempan. Hiri tidak mempan. Saya tanya Pak Ayung, lalu bagaimana caranya? Hiri tidak mempan, Bante. Pakailah otapa. Kalau Anda mencuri, hukumannya sekian, kurungan sekian, denda sekian. Karena malu tidak mempan, maka otapa muncul. Pakai otapa. Akibat dari Anda mencuri seperti ini. Manjur, Bante. Tetapi masih juga ada yang mencuri. Malu berbuat buruk, sadar akan akibatnya. Anda tidak akan mau melakukan hal-hal yang buruk atau kejahatan. Kalau Anda suka membaca koran, menonton televisi, perang di mana-mana, Timur Tengah baru mulai reda, ya semoga reda. Masih ada perang di tempat yang lain. Apa yang bisa, siapa yang bisa melindungi? Siapa yang bisa melindungi dunia ini supaya selamat? Perang itu puluhan ratusan ribu orang meninggal dengan sia-sia. Menurut Dhamma yang bisa melindungi dunia ini adalah hiri dan otapa. Kalau orang-orang utamanya para pemimpin mempunyai rasa malu melakukan yang buruk, yang mengakibatkan kehancuran dan pembunuhan, sia-sia, dan takut akan akibat dari kejahatan itu, dunia ini bisa diselamatkan. Hiri otapa, malu melakukan kejahatan,
dan sadar akan akibat perbuatan yang jahat, itulah yang akan menyelamatkan dunia, juga keluarga Anda, organisasi Anda, kolega Anda, dan lain-lain. Kalau ayah dan ibu, suami dan istri sudah tidak punya hiri otapa, hancurlah keluarga itu. Ada seorang ayah, seorang suami, anaknya 3 sudah besar-besar, yang selingkuh. Istri juga bisa, tidak hanya suami yang selingkuh. Istrinya mengadu ke wihara mendut, bercerita dengan bercucuran air mata. Lalu kemudian saya sampaikan kepada istri itu, ibu coba tanya kepada suami ibu, kalau istrimu selingkuh, bagaimana perasaanmu? Apa jawab suaminya? Lah kalau kamu mau selingkuh seperti saya, boleh kok, saya kasih izin. Aduh, benar ini ibu bapak, benar cerita ini. Suaminya memberikan izin kepada istrinya kalau istrinya juga mau selingkuh. Apakah keluarga seperti itu tidak hancur? Iya, anak-anaknya menyaksikan apa yang dilihat orang tuanya sekarang. Tetapi nanti kalau anak-anaknya sudah berkeluarga mempunyai masalah, apa yang dilihat sekarang ini bisa dicontoh oleh anak-anak mereka kemudian. Orang tua saya dulu juga begitu. Orang tua mewariskan perilaku yang buruk kepada anak-anaknya. Orang tua tidak hanya mewariskan materi harta kepada anak-anaknya, tetapi perilaku orang tua itu juga warisan, legacy, tinggalan, heritage untuk anak-anak mereka. Apakah ibu bapak dan saudara sudah menyadari ini? Sedikit lagi, 2 menit. Sudah ada 5 Arya Dana. Sada bahu saja sila hiri otapa. Kekayaan yang ke-6 adalah caga. Caga tidak, ya hampir sama dengan dana, tetapi lebih dari dana. Caga tidak hanya memberikan materi, tetapi caga itu latihan untuk potong ikatan. Saudara menolong, saudara memberi kepada siapapun. Meskipun orang lain tidak tahu dan tidak harus tahu, tidak usah diumumkan. Karena saya memberi ini untuk memotong, bahasa Jawa, ketok ikatan. Ikatan terhadap segala sesuatu yang berubah. Mengapa saudara terikat kepada yang berubah? Semuanya akan berubah. Apa toh di dunia ini yang tidak berubah? Kesehatan kita, kekayaan kita, kedudukan kita, semua berubah. Jasmani yang kita gunakan ini juga berubah. Lalu nanti buat apa kita bekerja? Buat apa kita bersemangat melakukan segala macam? Oh iya, sangat perlu. Gunakan waktu dalam kehidupan ini semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan. Tetapi jangan terikat dengan hasil yang Anda sudah hasilkan. Ya, para biku juga mengabdi. Mempunyai murid, mendidik umat, membangun wihara-wihara. Sekarang 49 tahun, tahun depan 50 tahun Sangga Theravada Indonesia. 50 tahun yang lalu tidak ada wihara Sangga Theravada Indonesia di Jakarta.
Sekarang ada Wihara Dhammacakka, ada Dharma Ratna, ada Sadapala, ada Buddha Sasana di Kelapa Gading, ada Giri Ratana, dan lain-lain, dan lain-lain. Ya, tetapi kita tidak boleh terikat. Satu saat tiba waktunya kita harus pergi. Anda berbakti, Anda berjuang untuk keluarga Anda, anak-anak Anda. Suatu saat Anda harus meninggalkan mereka. Berdanalah sebagai latihan untuk memotong ikatan. Iya, Bante, yang bisa memotong itu kan hanya yang sudah mampu-mampu. Yang masih ekonominya rendah, yang masih tergolong miskin. Bagaimana bisa melepas? Butuh semakin banyak. Tidak, saudara. Perkara melepas bukan persoalan tua muda, bukan persoalan kaya miskin. Perkara bisa melepas, Anda mau melatih diri atau tidak. Bahasa gaul, mau latihan apa kagak toh? Kalau Anda kagak latihan, nggak bisa melepas. Meskipun Anda tergolong kaya. Di dalam salah satu sutta yang disebut Latu Kiko Pamasuta. Perumpamaan khotbah Sang Buddha mengumpamakan burung puyuh. Latu Kika itu burung puyuh. Burung puyuh itu bertelurnya juga di tanah. Terbang tidak bisa tinggi. Burung puyuh ini bisa kejerat oleh rumput yang kaku. Kalau dia jalan kena rumput yang kaku, tidak bisa mundur, mati pelan-pelan dia. Burung puyuh. Tetapi seekor gajah yang dirantai kakinya dengan rantai yang besar. Rantainya diikat di patok yang besar dengan kekuatan yang besar. Dia bisa cabut rantai yang mengikat kakinya dan patok itu. Dia bisa bebas. Seekor gajah bisa bebas meskipun di rantai yang besar. Seekor burung puyuh akan mati hanya karena selembar rumput yang kaku. Seorang yang kaya bisa terikat dengan kekayaannya, tetapi dia bisa bebas. Waktunya bebas, bebas. Selamat tinggal. Saya mengabdi, saya berbakti, saya berkarya, tetapi tidak perlu terikat. Seorang yang tergolong miskin bisa terikat pada kekayaannya yang tidak seberapa, tetapi juga bisa melepas. Melepas bukan persoalan kaya miskin, bukan persoalan tua atau muda. Bisa melepas ikatan karena saudara, ibu bapak latihan. Orang yang tidak bisa melepas ikatan terhadap semua yang berubah, itulah orang yang paling menderita. Sekarang kekayaan yang ketujuh terakhir. Panyawe satanang dhanang. Panya kebijaksanaan menjadi kekayaan yang ketujuh. Tadi sudah dijelaskan pada waktu menjelaskan tentang jaga. Panya adalah siap menghadapi perubahan. Kalau Anda tidak siap menghadapi perubahan, Anda menjadi orang yang paling kecewa. Mental kita berubah, fisik kita berubah. Apapun di dunia ini berubah. Siap menghadapi perubahan. Anda akan mempunyai kekayaan Arya yang sangat besar. Agama Buddha tidak bisa menghentikan perubahan. Tidak bisa, itu hukum alam.
Tetapi ajaran agama Buddha bisa menghentikan penderitaan. Kalau Anda tidak bisa menerima perubahan, Anda menderita. Tetapi kalau Anda bisa menerima perubahan, Anda akan menghadapi perubahan sebagai kewajaran. Anda tidak harus menderita dengan perubahan. Dan itu memerlukan latihan. Inilah Ibu Bapak dan Saudara 7 kekayaan Arya. Saddha dhanang, sila dhanang, hiri otapiyang dhanang, jaga dhanang, bahu saja dhanang, jaga dhanang, panya dhanang. Mempunyai keyakinan adalah kekayaan Arya. Belajar dengan baik tentang Dhamma adalah menambah kekayaan Arya. Malu berbuat buruk, takut akan akibatnya sehingga bisa menjaga sila. Itu adalah kekayaan. Latihan untuk melepas dan siap menerima perubahan. Itu adalah kekayaan Arya. Inilah makanan bergizi mental untuk Ibu Bapak dan Saudara. Selamat mempersembahkan Sanggadana latihan melepas untuk mempunyai kekayaan Arya Dana. Selamat merayakan Katina. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.